tamu spesial nih dari Poland yang terkenal di Yogyakarta. Saya silakan untuk masuk, Ibu. Masuk, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya. Saya Ibu Lin. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah baik. Jadi kalau saya sendiri Chef Edi dari Kolata dan ini Bu Lin. Saya Ibu Lin Dari Poland, Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan bikin croissant. Jadi croissant nanti ada dua. Kita akan bikin savory dan sweet. Nah, ya. Untuk bahan-bahannya croissant sendiri itu mudah sekali. Jadi sangat simpel dan jadi kalau biasanya kan orang bikin croissant pakai mesin tuh, pakai two-seater. Jadi kita pakai manual seperti itu. Itu Chef sebenarnya. Kalau untuk croissant ini sebenarnya gimana sih? Karena banyak yang aduh croissant ini sebenarnya susah. Harus pakai seater lah, harus pakai ini. Gimana menurut Chef? Sebetulnya nggak harus sih. Mungkin orang udah info dulu sebelum buat. Jadi itu terkesan ya udahlah pasti apa tuh balik lagi kalau ngerolnya gitu. Jadi nanti kita akan buktikan pada saat kita nanti praktek ya untuk Bapak Ibu di sini. Jadi untuk bahan-bahannya kita ada 700 gram tepung protein tinggi, terus kita ada 300 gram tepung protein rendah, ada yeast 20 gram, terus ada gula pasir 160 gram, untuk bread mover 5 gram, terus ada susu bubuk sekitar 40 gram, garam ini ada 5 gram, terus ini butter. Bisa pakai margarin, bisa pakai butter juga bisa. Ini sekitar 150 gram. Telur ini kita pakai 1 butir, terus ada susu dan air es. Tentunya juga pakai butter laminasi. Nah, untuk kita bikin di suhu ruang kayak gini seperti di Indonesia, kita harus pakai butter yang butter benar bisa sih, ya Bu ya. Iya. Cuman kalau kita kan pakai butter biasa harus di ruang ber-AC. Iya, karena titik itu nanti bisa titik lelehnya yang ini. Ya, makanya kita bisa pakai mencodot apa Chef? Mencodot berani keluar kemana-mana Bu. Iya. Jadi kita pakai butter Danish pastry. Bedanya kalau kita pakai untuk pastry atau puff pastry kita pakainya flaky yang pastry. Flaky Ya. ya. Soalnya kenapa beda? Kalau kita pakai flake nanti hasilnya akan lebih keras dan kendal seperti itu. Ya. Karena kita akan bikin pertama-tama. Ini kita masukkan bahan keringnya, Bu. Ini kita ada tepung protein tinggi. Tepung protein tinggi. Ini kita bikin setengah resep ya. Jadi ada 350, terus tepung rendahnya 150 gram. Jadi bahan kering masuk semua. Terus ada yeast 10 gram. Habis itu gula pasir. Ini ada 80 gram. Jadi makanannya yeast itu adalah gula pasir. Ya. Habis itu bread immover ada 3 gram. Terakhir itu susu bubuk 20 gram kita masukkan. Jadi bahan kering semua masuk. Dan terakhir kita masukkan garam. Jadi biasanya kalau orang kan bikin apa itu roti apa jangan dimasukkan sama ragi, biasanya mati. Yang penting kita terpisah dan ngaduknya kita cepat seperti ini. Jadi bahan kering sudah kita masukkan semua. Ini kita aduk sampai rata. Tipsnya pada saat kita bikin si apa itu croissant itu kalau bisa adonannya agak lembek. Jadi jangan terlalu apa itu kasar. Kenapa itu, Chef? Biasanya kalau terlalu kasar nanti terlalu apa Bu? Kita ngerolnya tuh terlalu, kalau bahasa Inggrisnya ngeten ya Bu ya. Jadi harus ngeten ya. Harus agak kuat itu. Ya. Kita masukkan bahan kering sampai semua rata. Habis itu kita masukkan susu dan telurnya. Masukkan Ibu. Jadi ini kulit itu biasanya kalau terkenalnya di Indonesia tuh puff pastry-nya ya, seperti itu. Jadi hari ini kemudian kita bikin croissant. Habis itu masukin susu. Habis itu kita masukin butternya.
Butternya pakai apa ini, Chef? Ini butternya kita pakai orchid butter. Jadi Oke, orchid butter ya ini. Jadi ada di mana? Di sini Amanda 2? Ada di TPK Amanda 2 ada. Jadi untuk semua bahan-bahan yang kita pakai di TPK Amanda 2 di Jalan Wonogiri ada semua. Siap. Nah, di sini kalau kita bikin croissant kan biasanya kalau kita pakai mesin tuh 1 kilo langsung jadi 1 tuh. Iya. Kalau Bapak Ibu di sini bikin bisa dibagi 4 tuh kalau bikin 1 kilo seperti itu. Jadi biar pada saat rollnya nanti nggak keberatan. Iya. Gitu. Ini kita aduk sampai rata. Di situ kita masukkan air esnya. Nanti kira-kira berapa ini, Chef? Untuk pengaduannya? Untuk pengaduannya, ini pengaduannya kalau kita bikin croissant atau puff pastry itu hampir sama sebenarnya. Jadi sepertiga kalis. Oke. Jadi jangan sampai Jadi kalis. sekitar 75%, 80%? Ya, betul. Kenapa? Supaya nanti kan pada hasil roll itu kan udah ada proses apa itu glutennya. Gluten ya. Jadi nanti kalau kita terlalu kalis, nanti pada saat ngerollnya kita akan terlalu susah seperti itu, Bu. Ini ya, balik apa gimana? Iya, bahasa Inggrisnya mendal ya, Bu ya, seperti itu. Jadi kalau orang biasanya bikin croissant terlalu susah, terus apa itu saya nggak kuat. Iya sih, biasanya seperti itu. Makanya males mau ini, kan berat itu Chef. Ini ya. Enggak sih, Bu. Iya, Jadi dicoba nanti ini ya. Jadi nanti untuk adonan setengah kilo ini 500 gram kita akan bagi 2. Nah, sambil kita nunggu ini sepertiga kalis, kita akan ngerol untuk Danish pastry-nya. Jadi Danish pastry-nya kita akan bagi 2. Jadi kita ini Danish pastry-nya menggunakan 250. Ini kita timbang satu plastiknya 125 ya, Bu. Iya. Jadi kita akan masukkan ke plastik dulu. Kemudian kita akan mau kemasukkan di kulkas. Sambil kita Nunggu ini. tunggu adonannya, ini kita masukkan. Jadi butter laminasi ini bisa diganti dengan butter yang sesungguhnya. Jadi kalau pakai butter yang sesungguhnya kita harus pakai ruangan ber-AC. Kalau enggak nanti pada saat kita bikin cuaca panas, terutama di Indonesia yang iklim tropis ini, nanti bisa meleleh semua. Jadi kita bisa menggunakan butter laminasi namanya Danish pastry. Merek apapun bisa. Oh, jadi ini tadi 250 kita Ya, bagi 2 ya, Chef bagi ya? dua. Biar ini ya, enteng gitu ya. Biar enteng. Jadi satunya ini 125. 125. Ya, ini Bu. Ya. Jadi saya ambilnya. Ini nunggu sampai ini sepertiga kalis. Sama kita ngerol ini, habis itu sambil ngerol ini kita juga akan masukkan ke kulkas supaya dia sheetnya terbentuk. Jadi pada saat nanti ini sudah jadi bisa dipakai langsung. Seperti itu. Jadi ini ditipiskan, Ya. nanti baru ditaruh di Di freezer ya. Betul. Kalau boleh sendiri, kalau bikin croissant ada kendala nggak selama ini? Kalau dulunya gimana? Dulunya iya. Kenapa? Saya paling ini karena banyak yang bilang tuh kalau croissant tuh harus pakai duxiter Oh gitu. dan berat. Karena adonannya memang berat. Sudah berapa kali mencoba memang Betul. ini. Terus Tapi ternyata setelah kemarin belajar ya? belajar, kok ternyata ada tips dan triknya. Ya. Bahwa sebenarnya nggak usah pakai duxiter pun sebenarnya bisa. Nah, betul. Gitu. Dengan kedua tangan kita yang dikasih sama Allah, itu ternyata kita bisa. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk bilang tidak. Bisa, betul. Ya. Biasanya orang-orang yang mau belajar atau enggak yang udah lama, biasa kalau dari apa itu saya dari adonan croissant atau Danish pastry dia udah menyerah. Kenapa? Yaitu bedanya kalau Danish atau croissant pastry itu ada raginya. Sebetulnya banyak sih perbedaannya. Cuman kalau tonjolannya lebih ke situ. Kalau puff pastry sendiri tidak ada. Makanya kalau pada saat bikin puff pastry dia pada saat roll tidak akan kembali. Tapi kalau kita bikin Danish atau croissant pasti akan ya. kembali. Iya. Kenapa? Biasanya orang tuh logikanya masih ya udah 1 kilo kita bikin 1 kilo langsung lah, otomatis akan Iya, lebih saya itu susah. chef dulu. Oh iya. Iya. Seperti itu. Apa ini ya? Murko ya Oh katanya. iya. Bahasa Inggrisnya Morocco ya kalau bahasa Jogjanya ya seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Bapak Ibu, jadi setelah ditipiskan kita akan masukkan ke freezer sampai keras saja, baru nanti kita akan lepas. Jadi sambil kita tunggu juga Ke freezer. ya,
Kita masukkan ke freezer sama ini. Nah, di Bapak Ibu, teman-teman, ini sudah mulai 3/4 kalis. Ini akan saya tunjukkan seperti ini. Sudah. Jadi kenapa seperti 3 kalis untuk adonan croissant? Jadi nanti kan ada proses pada saat kita di roll. Jadi itu sudah ada proses yang apa itu Untuk laminasi biar laminasi kayak butternya. Jadi nanti sudah menjadi kalis sih untuk gluten si tepungnya itu. Ini kita akan keluarkan. Nanti akan kita bagi 2. Jadi nanti bagi 2 supaya nanti pada saat rolling mie-nya lebih mudah. Seperti itu. Ya. Ini kita tabur tepung. Jadi kalau kita bikin puff pastry maupun croissant atau denish, jangan takut untuk main tepung. untuk main tepung. Kenapa? Memang adonannya soalnya lengket. Jadi kalau kita nggak main tepung itu akan susah untuk pengerjaannya. Jadi kalau kita apa itu bikin puff pastry atau denish harus berani main tepung. Nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir kalau adonannya keras itu nggak akan. Gitu. Kita mulai ini, habis itu kita timbang bagi 2. Jadi bagi 2 ya, Chef? Ya. Ini Bu. Ini biasanya bulin juga sering bikin. 988. 450. Ya, ini kita bagi 2. Sama 40. 494. Cuman bedanya kalau kita bikin puff pastry itu tuh dia agak keras sedikit ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita bikin denish ataupun apa itu Karena kalau untuk denish lebih lembek. agak lebih lembek. Contohnya kalau kita oleh-oleh haji atau enggak umroh itu pasti ada oleh-oleh khas dari Arab Saudi namanya 7 dish. Nah, seperti itulah. Jadi croissant tapi teksturnya seperti roti. Nah, ini kita lalu kita pakai tepung, habis itu kita akan diamkan di resting sekitar 15 menit. Kita masukkan di kulkas supaya kenapa? Si glutennya bekerja. Nah, Bapak Ibu, ini kita resting sekitar 15 menit di freezer. Jadi kita akan keluarkan. Jadi nanti kita akan roll. Nanti roll. Nanti Ibu yang ngasih itunya ya. Iya. Jadi kalau di croissant itu jangan takut main tepung seperti itu. Itu yang besar, nggak pakai yang besar aja. Lebih mantep. Ya. Terus habis itu kita beri tepung lagi. Setelah itu kita baru Proses laminasi proses dalam. laminasinya. Sudah, Ibu, Udah, masukin. bisa. Ya. Kita masukkan butter laminasinya. Ini 2/3 ya, Chef? Ya, Ini. jadi 2/3 agak sini, nggak sip. Jadi butternya tadi udah masuk ke freezer dulu ya, Bapak Ibu. Kita nanti mudah untuk melepasnya dari si plastiknya ini. Ya, sip. Jadi caranya ini masukkan sini, ya. Habis itu masukkan sebaliknya, ya seperti ini. Ya, tutup, sip, bagus. Habis itu kita roll single. Jadi kita roll single. Nanti kita akan roll single sebanyak 3 kali. Jadi setiap lipatan nanti itu kita istirahatkan di resting masuk ke freezer itu 15 menit seperti itu. Ini kita akan roll dulu. Kita beri tepung dulu. Dan usahakan untuk setiap layernya nanti kita bersihkan dari tepung untuk si adonannya supaya kenapa si layernya itu nggak terhalang sama tepung. Jadi nanti pada si croissantnya bisa membentuk honeycomb. Jadi seperti bulatan-bulatan seperti itu. Ini bulin sudah mulai ngerol. Jadi tadi dimasukkan sekitar 2/3 ya, Chef? Ya betul. Jadi yang nggak kena apa? Nggak kena Butter laminasi butter di sheet-nya. ke tengah, Ke terus tengah, yang betul. tidak ada baru dilipat lagi gitu ya. Betul. Jadi setiap layernya itu ada butter laminasinya. Biasanya kan orang kan cuma satu sisi langsung ditutup gitu, itu salah. Jadi seperti 2/3 dari si lebarnya baru nanti dikasihkan. Jadi butter maksudnya laminasi. biar semua kena butternya gitu ya, Chef ya. Jadi ini. Oke. Benar Ibu. Nah, kita akan roll. Gimana? Jadi nggak perlu tenaga banyak. Ternyata memang nggak berat. Iya nggak berat. Seperti itu.
Dan harus setipis mungkin kalau kita bikin croissant pakai manual. Beda kalau pakai dough sitter, kita bisa biasanya ketebalan sekitar ya akhirnya sekitar 5 mili lah seperti itu. Ini cukup mudah. Ini masuk kan? Ya. Udah, Chef? Udah, habis itu kita bersihkan pakai kuas supaya si tepungnya nggak menghalangi untuk setiap lapisannya seperti itu. Ya, ini dibersihkan. Jadi ini nanti dilipat single. Dilipat single. Jadi kita akan bikin lipatan untuk croissant tuh single 3 kali. Setiap lipatan itu nanti akan diistirahatkan sekitar 15 menit dan masuk ke freezer. Seperti itu. Ya, ini kita 3 kali single seperti ini. Ya. Ini kita bersihkan lagi. Tipsnya tuh harus kita bersih ya, Chef, tepungnya. Ya. Bersihkan. Nah, untuk supaya lebih mempermudah untuk lapisannya, ini kita bisa kasih tanda dengan telunjuk kita. Jadi kalau gini, oh berarti lipatan 1. Jadi nanti kita keluarin dari kulkas, kita nggak tahu itu tadi lipatan berapa ya. Nah, seperti itu, Ibu. Cuman kadang gini, Chef, ada yang ini kok saya bingung ya dengan lipatannya gitu kan. Ada yang lipatan single itu seperti apa, lipatan double itu seperti apa. Ya. Itu. Kalau saya kasih contoh, ini saya kemarin dulu aja ya. Ya. Kalau lipatan double, tadi kan ini single. Ya, Single jadi dibagi 3 gitu ya. Satu kan, jadi kalau single tuh jadi 1, 2 seperti itu. Tapi ya, kalau gitu. lipatan single double, Ya. maaf, jadi ini 1, ini 2, Ya. terus lagi gini. Oh, jadi dibagi 4 dulu. Betul. Yang bawah ditaruh ke tengah, Betul. yang atas ke tengah, Betul. baru dilipat jadi 2 gitu. Ya, betul. Oh, Jadi itu ini- lipatan double Iya, ya. lipatan double. Tapi kalau kita bikin croissant, cukup Ya. kita pakai lipatan single 3 Single kali. cukup? Sudah Oke. cukup, seperti itu. Malah lebih enteng ya, Chef? Iya, Enggak, betul. Lebih enteng. Ini kita yang tadi. Jadi nanti kita akan lakukan lipatan single sebanyak 3 kali. 3 kali. Setiap lipatan kita istirahatkan Istirahatkan. serta resting sekitar Iya. 15 menit dan masuk ke freezer. Kenapa masuk freezer? Karena dia ada raginya. Kalau kita masuk kecil nanti dia ngembang. Ngembang. Seperti Iya. itu. Ini kita masukkan ke freezer sekitar 15 menit. Kita akan ulangi lipatan single ini 3 kali. Oke. Ya. Freezer ya, Chef? Ya. Ya. Jadi creator, Bapak Ibu, jadi ini udah lipatan yang ketiga dan kita udah diamin. Jadi lipatan ketiga itu kita diamin 1 jam atau enggak semalaman. Habis itu kita akan bentuk. Bisa diambil, Bu, Bisa. kulit di Bisa. sini. Ya. Seperti ini. Jadi ini untuk adonan si croissantnya yang sudah lipatan single 3 Single 3 kali kali, ya. dan sudah didiamin selama 1 jam atau enggak 1 Satu malam. malam. Lebih bagus. Dan ini kita akan lebarkan membentuk croissant. Betul. Ya. Ini kita pakai tepung lagi, jadi jangan takut. Tak bentuknya dulu nanti Bu yang Iya. potong. Oke. Ini kita akan lebarkan seperti ini. Nggak berat ternyata ya, Chef ya? Nggak. Ini ya. Jadi nanti. kalau kita bikin 1 kilo diaduk semua itu baru Iya, berat, baru berat, pasti. Jadi memang caranya ya, biar kita Iya. kerjanya kita enteng, Betul. cepet kayak gitu ya. Harus ada ininya. Dan Tipsnya. hasilnya akan kelihatan. Kenapa kalau gitu. kita langsung 1 kilo kita bikin langsung jadi satu. biasa nanti akan tebal tipisnya atau enggak Nggak hasil sama. jadinya nggak sama Oh, dan gitu. lebih sedikit seperti itu. Kita akan roll. Ini nanti sampai kira-kira berapa ini lebar ininya, Kurang Chef? lebih kalau untuk panjangnya sendiri sekitar 30 cm ya. Oh, 30 30 cm. ya. Nanti untuk lebarnya kita akan potong sekitar 10 cm. 10 cm. Ya kurang lebih segini lah. Ini udah cukup, tinggal kita ngasih lebarnya. Oke. Kita roll. Biasanya kalau kita pakai tenaga itu biasanya yang paling agak sen yang tengah, biasanya agak tebel. Tebel yang tengah. Ya betul. Jadi kita harus menekan yang bagian tengahnya. Ini biasanya hasil Berarti dari tengah ke bawah, tengah Iya, ke atas gitu. betul. Enggak yang digulung-gulungkan dari atas ke bawah langsung gitu. enggak usah. Jadi biasanya hasilnya jadinya sekitar 1 gini 15 ya. Bu, 15, ya? sekitar 15. Jadi untuk seperempat tepung jadi 15 Jadi 15 croissant. Tuh. Jadi udah tahu kan harga jual croissant berapa. Mahal Kalau ya, kita Chef, ya? jualan apa itu
yang do-nya Iya. pasti harganya lebih murah, ya kan? Iya. Dan untungnya lebih banyak ya Bu ya. Tapi ternyata dan memang nggak ini gitu loh. Maksudnya itu susah. nggak susah. Betul. Nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Wah, Betul. pokoknya susah Susah banget, ya, gitu. males mau ini kan. Udah mulai panjang. Nanti tinggal kita rapikan. Iya. Kalau adonan bagus, begini kan nggak patah. Jadi enak sih. Biasanya pinggirnya itu suka pecah-pecah juga, ini enggak sih? Iya. Ini bagus. Bagus ini. Kita samakan. Tinggal nanti bulin tinggal bentuk. Ya. Jadi kalau bentuk croissant boleh pakai manual seperti pakai penggaris atau enggak bisa pakai cutter pastry Iya. yang langsung Yang langsung banyak seperti itu. Kalau ini kita manual aja supaya nanti Bapak Ibu yang di rumah bisa pakai alat. Bawa dengan manual pun bisa. Ini udah. Habis itu kita hilangin tepungnya. Ya, Dah. hilangin tepungnya. Jadi selalu tepung hilang ya, Chef? Ya, tepung hilang kenapa? Supaya dia nggak menghambat dari si Pengembangan nanti. pengembangan layarnya si croissant itu sendiri. Terus kita balik. Kalau nggak diginikan aja. Kita bersihin. Jadi tepungnya banyak. Tadi kan adonannya agak terlalu Lembek, lengket ya. Sekarang lengket, enggak. ya. Kenapa? Karena ada penambahan tepung dan pada saat kita roll itu glutennya bekerja. Jadi dia udah elasi sendiri seperti itu. Jadi fungsinya juga untuk menutup pori-pori ya, Chef? Biar Betul. yang dalamnya nggak keluar gitu. Kita roll. Di sini kita bentuk. Ini kita tipiskan lagi. Kenapa? Kan habis dibersihkan nih. Iya. Ya, supaya si adonannya ini biasanya kalau kayak gini kan balik lagi. Makanya kita roll sedikit. Balik. Ya. Nah, ini Untuk ketipisan berapa mili, biasanya Chef? sekitar 5 mili lah. 5 mili. Kurang lebihnya 5 mili. Kalau pakai tenaga ya tergantung Bapak Ibu ya kekuatannya. Kalau bikin di rumah suruh suaminya aja suruh bikin seperti ini. Udah? Biasa saya bikin, Chef. Kemudian Ini jadi ukuran yang ininya jadi 10. 10. 10. Jadi 10 nanti kita potong persegi. Iya. Ini kurang lebih 30 ya Bu ya? Ya 30 lah. 28. 28. Ya, ini kita potong. Jadi potongnya kita persegi terus kita bagi dua. Jadi nanti nggak banyak yang terbuang ya Bu ya. Iya. Jadi ini kita akan potong. Jadi usahakan menggunakan cutter pizza seperti ini. Menggunakan pisau juga bisa sih. Kalau pakai pisau, Chef? Kalau pakai pisau bisa tapi gunakan yang tajam. Oh, harus yang Biasanya kan tajam. kalau pisau ibu-ibu dapur tuh tahu sendiri pisaunya. Tumpul ya, Chef? Udah dipotong tapi kayaknya sudah potong, udah kepotong tapi masih Ternyata belum. Oh, itu belum. mempengaruhi hasil juga. Jadi kalau bagusnya tuh benar-benar tajam seperti ini. Biasanya kalau pisau kan kalau ibu tahu sendiri Iya. untuk Jarang. bawang merah, bawang Asal. seperti itu. Kalau namanya ibu-ibu itu kan asal make. Iya, Enggak betul. ini. Jadi nggak ada alasan kalau kita bikin croissant itu nyerah, kenapa? Berat, enggak sebetulnya. Ternyata Tinggal tidak. kitanya. Iya. Tahu triknya, jadi triknya di sini. Usahakan kalau kita bikin 1 kilo, kita bagi 4 setiap adonannya. Jadi nanti pada saat rolling pin-nya itu nggak terlalu berat. Berat. Seperti itu. Intinya sabar Iya. dan telaten ya, Chef. Dan kalau kita main croissant jangan takut main tepung, kecuali kalau Gitu. kita pakai mesin. Pakai mesin pun kita juga kasih tepung loh Bu. Jadi Oh, tepungnya gitu? juga banyak. Kenapa? Kalau enggak nanti nempel di rollnya alatnya itu? Betul. Nah ini Bulin sudah mulai motong. Jadi atas bawah 10-10 nanti dibagi dipotong menyilang. Seperti itu. Jadi dipotong lagi. Nah ini kalau kita menggunakan cutter pizza kan langsung Tajam potong langsung tuh. ini. Kalau kita pakai pisau aja kek nah, jadi agak susah. Iya, pernah itu, Chef. Ternyata Iya kan? kok layernya ini bikin juga nggak kelihatan. Iya, Kalau pakai biasanya yang seperti itu. ketutup sama si pemotongnya itu sih. Oh, Tuh. Ya, habis itu bagi dua. Ini bisa diisi atau enggak, bisa kosong. Nanti kita akan sebagian kita isi pakai coklat stick jadi kolata. Juga bisa nanti kita kosong, nanti kita akan isi dengan cream puff, cream pastry ya. ini pasti. Cream pastry cream lah.
sama nanti kita akan bikin savory dari smoked beef seperti itu. Wow, enak itu chef. Ya, jadi kita akan bikin croissant sandwich. Kan kalau ini kan kerennya croffle lah, kalau Ya. kita bikin croissant sandwich lah. Berarti croissant ini bisa diisi dengan gurih, savory itu, Betul. sama yang manis gitu ya? Betul. Jadi croissant ini juga bisa untuk croffle juga bisa. Biasanya gitu. seperti ini. Jadi kalau kita bikin croffle dari puff pastry itu salah. Yang benar kita pakai Croissant, croissant Denis ya? dari Denis. Denis. Nah, ini sudah seperti ini. Terus kita potong belah tengahnya supaya nanti bentuknya seperti udang seperti itu. Nah, atas bawah. Jadi hasilnya banyak kan, nggak ada yang kebuang seperti itu. Nah, baru kita roll. Ayo Bu, kita roll. Ya. Ini rollnya ada yang bisa pakai coklat stick, ada yang kosong. Kita akan yang kosong dulu. Jadi ini Ini kita kosong. bentuk, kita tarik seperti ini. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau ini saya kasih coklat stick, boleh ngambil loyang, kita ambil Iya. loyang bentar. Saya ulangi chef. Ya. Ini kalau ada kuasnya seperti ini, jadi nanti rasanya udah seperti ini. Kayak kertas. Kita taruh. Jadi nanti kita akan kembangkan. Kita roll lagi. Ini kita akan roll sampai semua adonan habis. Nah, Bapak Ibu, setelah kita bentuk semua ini, kita akan proofing sekitar 20 menit. Kita akan masukkan Bu ke proofing. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah 25 menit kita proofing seperti ini, kita akan poles, habis itu kita oven. Monggo Bu, kita dioles dulu. Ini kita akan oles dengan susu ya. Susu. Ya. Langsung aja dulu. Ya. Kita akan oles supaya nanti permukaannya cantik. Kita akan oles dengan bisa pakai susu evaporasi atau enggak susu biasa juga boleh. Atau enggak langsung di oven juga boleh sih. Ini biar kenapa chef? Ya, supaya nanti warnanya cantik. Cantik ya? Ya. Nanti kita akan oven di suhu 197 lah. Nanti sekitar 12 menit kita akan oven. Jadi sebetulnya kalau kita bikin croissant tuh sangat mudah ya Bu ya. Ya, Jadi nggak ternyata sulit. nggak Ya, seinspirasi. betul. Jadi sangat mudah banget. Dan ini juga bisa untuk Denis. Sebenarnya beda sih adonannya. Bedanya di mana kalau sama Denis? Bedanya chef? nanti ya, cuma Di nanti ini. kalau di resep saya di butter sheet-nya atau enggak butter laminate-nya Lebih banyak apa lebih sedikit? banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Betul. Kita akan poles. Biasa ada pertanyaan Bu, Ya. kok ada croissant yang 2 warna? Bisa. Jadi adonnya kita ambil kasih warna terus nanti kita tutupin di atasnya. Itu sih caranya sebetulnya. Next lah nanti Next, kalau ya. kita bikin croissant lagi nanti bisa kita praktekkan. Tapi kita bikin yang original dulu. Gitu. Nah, kita poles. Habis itu nanti kita akan oven dengan suhu 197 derajat Celcius selama 12 menit. Jadi bikin croissant itu sangat cepat sekali ya Bu ya. Ya. Jadi enggak Jadi pengen ini ya, chef. bikin ya? Pengen bikin. Oh ya, kan udah bikin Bu. Jadi sangat mudah dan nggak pakai tenaga banyak. Nggak pakai tenaga juga. banyak, nggak capek ternyata. Capek juga. Iya. Sebenarnya sama-sama puff ya Bu, hampir sama. Iya. Malah lebih ringan ini Lebih ringan yang Lebih ini. ringan ini. Apa untuk adonannya? ya. Ini kita akan pakai oven convection ya Bapak Ibu. Jadi bisa pakai deck atau enggak convection. Bedanya kalau convection itu ada blowernya. Jadi nanti di dalamnya lebih kering lagi sudah. Kita akan oven sekitar 12 menit. Kita masukkan. Kita buat enhance. Ya, sudah matang, kita akan saya ambil. Ya.
Jadi kalau croissant yang benar warnanya kayak gini ya Bapak Ibu, jadi bukan gosong. Kalau warnanya masih putih itu biasanya kurang matang. Seperti itu. Di sini kita akan poles dengan butter supaya permukaannya mengkilat. Ini dari pakai orchid butter ya. Jangan lupa olesnya pakai orchid butter ya. Ya. Keren ya sih. Ya, betul. Jadi panas-panas langsung kita poles pakai butter seperti itu. Habis itu kita diamkan supaya dia jadi agak banyak nggak apa-apa Ibu. Dia masih panas jadi langsung dia meleleh. Nah, kalau Pak untuk di display biasanya kalau untuk pemotretan itu biasanya si croissant bisa dipoles dengan maple syrup setelah matang. Jadi nanti pada saat di foto tuh glowing. Jadi atasnya seperti ada mengkilat seperti itu. Nanti kita akan kasih kalau sudah kita bikin fillingnya ya seperti itu. Kita akan poles dengan butter. Jadi yang betul tuh croissant tuh pada saat kita bakar setelah matang dia akan ringan. Seperti itu. Jadi nggak gosong seperti ini ya chef ya. Cuman kadang-kadang kan kita takut kalau ini gosong apa enggak gitu. Ya sama lah kalau orang Indonesia kalau bikin puff, cream puff atau enggak orang Indonesia kenalnya dengan sus ya atau enggak supes. Biasanya kan warnanya lebih kuning-kuning. Iya. Terus kan belum matang. Yang benar tuh harus kayak gosong kayak gini. Iya, dia tuh namanya kan cream puff. Jadi kan kayak puff jadi ada lapis-lapisannya seperti itu. Ini kita oles. Setelah itu kita diamkan dan kita akan isi.